Shalom semua. Siapa yang hari ini datang dengan penuh sukacita, boleh angkat tangan? Haleluya. Mari saudara kita angkat suara, tinggikan namanya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Tepuk tangan semua ya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, Semuanya nyatakan. keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
berkuasa. Haleluya. Ya benar Tuhan, ada kuasa dalam nama Tuhan, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama siapa?
Bapak Ibu sekalian, kita akan arahkan tangan kita akan memberkati anak-anak kita ini. Tuhan Yesus, kami tahu pada saat Engkau disenangkan, ketika melihat anak-anak kecil ini datang menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Sebelum mereka memasuki ke kelas mereka Tuhan, di mana mereka boleh mendapatkan pelajaran sesuai dengan kapasitas mereka Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau boleh memberkati mereka, berkati mereka, buka hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan kepada mereka boleh melekat dalam kehidupannya. Tuhan sertai juga Tuhan buat guru-guru yang mengajarnya Tuhan, berikan hikmat manfaat buat mereka juga, sehingga apapun yang diajarkan kepada mereka, mereka boleh dapat menangkap dengan cepat dan secara sederhana. Terima kasih Yesus, Bapa menyerahkan semua anak-anak dan guru-guru pendampingnya ke dalam tangan-Mu. Pakai mereka lebih dan lebih lagi. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat beribadah. Mari saudara kita siapkan hati. Engkau tahu Tuhan keadaan setiap kami. Engkau tahu isi hati kami yang terdalam. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau bisa melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya hati kami terus dekat dengan Engkau. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari saudara kita sama-sama kita puji. Katakan kemanakah
itu sama Engkau Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya Tuhan. Kalau masa depan kami Tuhan, Engkau yang pegang. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau harapan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudara sama-sama nyanyikan ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau
Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami mohon Kau memenuhi hati kami dengan kehadiran-Mu, membawa harapan yang baru di dalam hati kami. Kau tahu kondisi setiap kami ya Tuhan. Mungkin kami datang dengan hati yang sudah hancur. Mungkin kami datang dengan kehilangan harapan. Tetapi pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, sekali lagi berbicara kepada kami ya Tuhan, pulihkan pengharapan di dalam hidup kami, supaya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang punya pengharapan. Kami memerlukan Engkau hadir di tengah-tengah kami, meneguhkan perkataan dan kesaksian daripada hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Bekerjalah di tengah-tengah kami ya Allah Roh Kudus, lakukan pekerjaan yang ajaib, lakukan pemulihan, lakukan pembaharuan di tengah-tengah kami, sehingga kami yang letih, lelah, lesu, dan kehilangan harapan dapat bangkit kembali dan menjalani kehidupan kami dengan setia mengikut Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Baik saudara sekalian, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya membagikan firman Tuhan oleh pimpinan gereja setempat, Bapak Gembala. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kembali pada harapan. Saudara sekalian, mari kita membaca ayat yang mendasari perenungan kita dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25. Kita baca secara bersama-sama, ayatnya sudah saya tampilkan di depan. Mari membaca dengan penuh keyakinan sebagaimana ayat ini mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Selanjutnya, ya, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara sekalian, harapan itu merupakan sesuatu unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Betul nggak saudara? Harapan itu merupakan suatu unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Coba saudara bayangkan, apa ya jadinya hidup kita kalau kita ini gak punya pengharapan. Kalau hidup kita ini gak pernah berharap,
Gak ada tuh kepengennya aku mau jadi apa, nanti tahun depan aku mau ngapain, aku berharap 5 tahun lagi hidupku, bisnisku seperti apa. Saudara kebayang gak? Kehidupan seperti apa itu yang gak punya pengharapan? Oleh sebab itu harapan itu adalah unsur penunjang yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu datang ke tempat ini ada harapan? Ada? Di dalam hati kita ada harapan? Ada ya, sedikit banyak pasti ada harapan. Apalagi kita memasuki bulan Desember ini Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bulan yang indah, yang identik dengan sukacita, dengan pengharapan. Pasti dalam hati kita ada yang namanya harapan. Nah Saudara sekalian, demikian juga dengan gadis ini. Saudara, dia berumur 20 tahunan, 20-an tahun, dan gadis ini bernama Jyoti Singh. Dia lahir di sebuah keluarga yang sederhana dan dia punya harapan, aku mau jadi dokter. Wah, oleh sebab itu Saudara begitu taman SMA, dia masuk kuliah jurusan kedokteran. Saudara, dia menempuh pendidikannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dia nggak mau menyia-nyiakan harapan dan juga pengorbanan orang tuanya. Oleh sebab itu dia berusaha belajar sungguh-sungguh. Namun Saudara, di bulan Desember yang seharusnya indah, ternyata kenyataan berbicara lain. Karena Desember 2012 menjadi waktu yang tidak terlupakan buat dia, buat keluarganya, dan buat dunia internasional. Karena suatu malam di bulan Desember, ketika dia pulang bersama dengan temannya sesudah menonton, mereka naik bus untuk pulang, tetapi malam hari itu ternyata bus itu sudah di-set sedemikian rupa untuk melakukan kejahatan. Supir dan 5 orang pemuda yang ada di dalam bus itu, kemudian ketika mobil melaju, bus berjalan, 5 pemuda itu mulai bangkit, menutup pintu, mengunci pintu bus, dan menghajar Jyoti Singh dan temannya. Melecehkan dia, melukainya dengan sangat tragis, saudara sekalian. Sehingga dia terluka begitu parah dan mereka dibuang malam hari itu di jalanan untuk dibiarkan mati. Tapi malam hari itu dia tidak mati karena sempat diselamatkan. Tetapi saudara, kondisinya terlalu parah sehingga dia harus dilarikan oleh pemerintah India ke Singapura, ke Mount Elizabeth untuk menerima perawatan di sana, dan dia terluka dengan sangat parah. Organ-organ vital terluka, hancur dengan sangat parah. Dan hidupnya, nyawanya tidak lewat dari bulan Desember. Saudara sekalian, kejadian ini menggemparkan India. Kejadian ini menggemparkan dunia internasional karena kejahatan yang dilakukan begitu sadis. Saudara, kedua orang tua daripada Jyoti Singh ini hancur hatinya. Karena ini adalah anak gadis harapan mereka. Ini adalah masa depan mereka. Mereka berharap gadis ini, anak mereka, mengubah kehidupan keluarga mereka. Tapi harapan mereka pupus. Harapan mereka dihancurkan oleh kejahatan. Sehingga mereka begitu berduka dan gelombang protes muncul di India. Saudara sekalian, peristiwa pupusnya harapan, hilangnya harapan, saya yakin bukan cuma dialami oleh keluarga daripada gadis ini, tetapi juga seringkali dialami oleh kita semua. Ketika kita sakit, kita berharap sembuh, kita didoakan, bulan demi bulan berlalu, kesembuhan tidak datang. Tahun demi tahun berlalu, tubuh bukan makin sehat tetapi makin melemah. Harapan kita pupus. Ketika kita berharap ekonomi kita membaik tahun ke tahun, kenyataannya makin buruk tahun demi tahun. Seringkali kita berpikir, buat apa sih aku bekerja? Capek, usah lagi.
Harapan kita juga seringkali pupus ketika relasi di dalam keluarga kita hari demi hari makin parah. Keributan demi keributan, miskomunikasi, kekerasan terjadi, membuat kita berpikir keluargaku nggak ada harapan. Saudara, kita tahu harapan itu penting, tapi benar nggak sih dalam hati kita ada sebuah harapan yang kuat? Saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini punya harapan, punya pengharapan. Tuhan gak mau kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang begitu-begitu aja, yang gak ada pengharapan di dalam hati kita. Dia mau kita punya pengharapan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kalau kita datang dengan hati yang hampir padam, saudara, mari kita kembali berharap. Mari kita kembali pada harapan. Di minggu-minggu kita mempersiapkan perayaan kedatangan Kristus. Mari kita meminta Tuhan, bawa aku kembali pada harapan. Amin, saudara. Mari katakan bersama sebagai doa kita, Tuhan, bawa aku kembali pada harapan. Saudara, pertanyaannya, harapan seperti apa sih yang Tuhan ingin kita miliki? Harapan seperti apa yang Tuhan ingin kita punyai di dalam hati kita? Tentu harapan-harapan di dalam kehidupan kita seperti yang sering kita doakan, tapi lebih dari itu ada satu harapan yang Tuhan ingin kita punyai di dalam hati kita. Harapan apa itu? Yaitu perjumpaan dengan Tuhan di surga. Saudara, inilah pengharapan yang Tuhan ingin berikan kepada saya dan saudara pada pagi hari ini. Pengharapan ini Tuhan ingin kita pegang baik-baik, genggam baik-baik sebagai sebuah keyakinan iman kita bahwa suatu hari aku pasti berjumpa dengan Tuhan di surga. Saudara punya nggak pengharapan ini? Ayo jemaat GILBFC kita katakan bersama-sama kalimat ini 2-3. Harapan perjumpaan dengan Tuhan di surga. Kita harus punya itu. Inilah firman Tuhan katakan di dalam ayat ke-25, saudara sekalian. Ayat ke-25 mengatakan, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara, ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini kita memang menderita. Kita menderita, saudara. Menderita karena ekonomi, menderita karena kejahatan, menderita di dalam relasi kita, menderita karena begitu banyak hal. Tetapi saudara, kita mesti punya sebuah pengharapan, penantian, yaitu pengangkatan sebagai anak. Saudara, istilah pengangkatan sebagai anak ini adalah artinya kita diangkat menjadi anak Allah. Itu sudah terjadi pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan ketika kita menerima Dia, percaya di dalam namanya, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Itu sudah terjadi. Tetapi saudara, kondisi kita sebagai anak Allah belum mencapai kesempurnaan. Hari ini saya dan saudara kita sama-sama adalah anak Allah yang berada di dalam ketidaksempurnaan di dalam dunia ini. Nah, suatu hari nanti kita akan mengalami kesempurnaan kondisi kita sebagai anak Allah, yaitu ketika tubuh kita dibebaskan dari segala belenggu kesengsaraan di dunia ini dan kita masuk ke dalam kemuliaan di surga bersama dengan Tuhan nanti. Nah, saudara, itulah harapan kita. Perjumpaan dengan Tuhan di surga, di mana kita dibebaskan dari segala kesengsaraan kita di dalam dunia ini. Saudara, tentang surga, Alkitab berkata bahwa di sana Dia akan menghapus segala air mata kita. Slide berikutnya. Di sana Ia akan menghapus segala air mata dari mata kita semua, dari mata mereka yang ada di sana. Dan maut tidak akan ada lagi di surga nanti. Tidak ada lagi perkabungan,
tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Inilah surga, inilah perjumpaan dengan Tuhan Yesus kelak. Rindu gak saudara memasuki hari ini? Hari ini kita menyembah Tuhan dengan suara yang keras, tapi kita tidak melihat wajahnya. Namun di surga nanti kita melihat wajah Tuhan. Kita merasakan sentuhan kasih-Nya secara langsung. Kita melihat dan bergabung bersama-sama dengan malaikat-malaikat dan segala orang kudus untuk memuji Tuhan. Tidak ada malam, tidak ada tangis, tidak ada duka cita. Yang ada adalah sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah pengharapan kita. Pengharapan saya dan juga pengharapan saudara sekalian yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, pertanyaannya, benar gak sih pengharapan ini ada di dalam hati saudara? Kalau ada, kapan terakhir saudara memikirkan surga? Memikirkan surga bukan memikirkan mati ya saudara, bukannya. Memikirkan surga itu berarti memikirkan tentang Tuhan. Memikirkan tentang, aduh enak ya nanti aku berjumpa dengan Tuhan. Itu memikirkan surga. Kapan terakhir saudara memikirkan surga? Minggu ini ada? Atau bulan ini? Atau panjang tahun ini saudara, kapan saudara memikirkan surga? Nah saudara, kalau benar pengharapan itu ada di dalam hati kita, maka ada 3 hal penting yang akan timbul dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan memiliki prioritas di dalam bersikap. Kalau pengharapan akan surga itu ada di dalam hati kita, maka kita akan punya prioritas di dalam bersikap. Prioritas apa itu? Mari kita lihat. Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi hari ini saya dan saudara kita menderita, betul. Tapi Paulus berkata, yang sekarang ini kesusahan tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Berarti lebih indah mana saudara? Penderitaan kita atau surga? Surga. Mana yang lebih mulia? Sekarang ini, dunia sekarang atau dunia yang akan datang? Yang akan datang. Itu lebih mulia, lebih indah, lebih utama. Dan jika demikian seharusnya itu menjadi prioritas kita. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Seperti yang Paulus bilang, aduh penderitaan zaman sekarang gak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Dan kalau itu prioritas, maka itu akan menentukan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan setiap hari. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan keluarga berkesempatan pergi ke Amerika. Saudara, pergi ke Amerika ini adalah sesuatu yang wow banget buat saya. Kenapa? Karena saudara, saya ini orang kampung. Saya tidak seperti saudara tumbuh besar di kota besar dengan berbagai hiburan dan kemewahan seperti Bandung. Saya ini tumbuh dari desa ke desa dengan tidak ada mall, tidak ada minimarket. Bahkan saya pernah tinggal di tempat yang listrik aja jarang saudara. Air pun kita bukan beli air galon, tapi kita tampung air hujan lalu kita masak, kita minum. Hari ini saya bersyukur 7 tahun saya ada di tempat itu, gigi saya tidak rontok. Teman-teman saya, saudara, giginya rontok semua. Karena minumnya air hujan, air tanah, air kapur. Rontok giginya. Nah, jadi saudara sekalian, sebagai orang kampung, yang mana Jakarta aja udah wow banget buat saya, saudara bisa ke Amerika itu, aduh, ampun saudara, berkat besar buat saya. Dan saya persiapkan ini bersama dengan keluarga lama sekali. Kurang lebih 6 tahun. Karena Tuhan memberikan kesempatan buat saya belajar di sana.
Sehingga saya dan keluarga merencanakan, nanti kalau wisuda, saya mau pergi ke Amerika, seumur hidup cuma sekali aja. Tidak akan diulang lagi, sungguh saudara, sumpah tidak akan terulang lagi. Nggak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Cuma sekali itu. Jadi kita paksain saudara bawa 2 anak yang masih kecil. Saudara tahu, kami pergi dengan 4 koper. Karena bawa 2 anaknya, 4 koper, 4 backpack, dan 1 stroller, dan 2 krucil, bocah kecil. Yang lari kemana-mana, saudara bisa bayangkan kehektikan saya dengan istri dalam sepanjang perjalanan itu. Saudara, saya udah merasa, udah mau mati, capek. Kenapa juga saya bawa keluarga, kenapa juga saya bawa anak, tahu gitu nggak usah. Tapi saudara, begitu sampai di sana, dan kami menyempatkan untuk pergi melihat beberapa tempat, saudara, mata saya terbelalak, dan wah. Saudara, seketika itu, kesusahan, kesulitan sepanjang perjalanan, kehektikan 4 koper, 4 backpack, 1 stroller, dan 2 anak kecil, lenyap seketika. Yang keluar dari mulut saya bukan, repot banget sih, susah banget sih, tahu gini. Bukan. Tapi yang saya bilang dengan istri saya, wow, bagus banget ya. Kapan kita bisa ada kesempatan ini? Saudara, istri saya dan saya memandangi pemandangan itu sambil berusaha menangkap sebanyak-banyaknya, menyimpan dalam memori kami. Karena ini tidak akan pernah mungkin terulang lagi. Ketika keindahan pemandangan itu menjadi prioritas di dalam hati kami, yang keluar dari mulut kami bukan keluh kesah, tetapi puji-pujian. Ketika keindahan surga menjadi prioritas di dalam hati kita, yang keluar bukan lagi, kenapa pinggang aku sakit, kenapa dokter itu obatnya kok gak manjur, ini lutut sakit, kenapa anak saya kok gak kasih uang bulanan, gak kayak anak orang lain, kurang ajar itu anak. Bukan saudara, tapi yang muncul dari mulut kita adalah Tuhan Yesus baik, anugerahnya besar. Yang muncul dari mulut kita adalah puji-pujian dan kekaguman kepada Tuhan. Kalau kita punya pengharapan akan surga dalam hati kita, maka kita akan punya prioritas, dan prioritas akan surga itu menentukan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan setiap hari. Benarkah surga menjadi prioritas saudara? Menjadi pengharapan saudara? Kalau benar, buktikan itu lewat ucapan dan kehidupan kita. Yang kedua, kalau surga menjadi pengharapan, perjumpaan dengan Tuhan menjadi pengharapan kehidupan kita, maka berikutnya adalah kita punya solidaritas di dalam bergaul. Bukan cuma prioritas, tapi solidaritas. Paulus berkata, kita semua ini loh, yang telah menerima karunia roh, karunia sulung roh, karunia pertama-tama dari Roh Kudus, yaitu pertobatan kita dan pengenalan pada Tuhan. Kita ini semua loh, kita mengeluh sambil menantikan pengangkatan itu terjadi, sambil menantikan surga itu nyata. Kita semua ini sama-sama. Jadi kalau saudara di sini adalah orang yang kaya, saudara juga menantikan surga. Kalau hari ini saudara merasa diri miskin, tidak punya apa-apa, saudara juga menantikan surga. Surga tersedia bagi yang kaya dan yang miskin. Kalau hari ini kita terdidik, punya pendidikan yang tinggi, kita menantikan surga. Kalau hari ini kita tidak punya pendidikan apa-apa, kita juga menantikan surga sama. Nanti kita masuk ke surga di kafling yang sama, saudara sekalian. Tidak ada pembedaan. Kita ini semua adalah kawan-kawan seperjalanan. Jadi kalau kita punya pengharapan akan surga sama, maka kita tidak mungkin melihat orang miskin, tidak terdidik, pesakitan, sakit melulu, bikin repot. Tidak. Kita akan melihat mereka sebagai kawan seperjalanan. Ada prioritas, ada solidaritas,
Dan yang terakhir ada totalitas di dalam berjuang. Firman Tuhan mengatakan pengharapan yang indah ini memang sengaja Tuhan sembunyikan dari kita, dari mata kita, supaya kita nggak melihat sekarang. Hari ini kalau kita berbicara surga, orang pasti tanya di mana? Aku kok nggak lihat? Aku mau tahu dong di mana alamatnya. Sherlock dong di mana surga? Aku pengen lihat. Enggak, Tuhan nggak tunjukkan kepada kita. Kenapa Tuhan tidak menunjukkan kepada kita? Supaya kita menantikannya dengan tekun. Supaya kita terus-menerus berharap. Supaya kita terus-menerus menantikan dengan tekun. Karena apa yang kita lihat itu bukan pengharapan kata firman Tuhan, tetapi apa yang tidak kita lihat itu baru yang namanya pengharapan. Saudara, Tuhan mau kita berjuang dengan total. Tuhan mau kita berjuang dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah terhadap penderitaan kita. Hari ini saudara menderita di dalam kesehatan, di dalam keuangan, saudara terus maju berjuang. Karena Tuhan memang menyediakan tempat yang indah buat kita suatu hari nanti. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berusaha, jangan kurangi standar, kadar daripada usaha kita, tapi kita terus semangat, terus berjuang, tekun, totalitas, sampai kita masuk dan melihat pengharapan kita menjadi nyata. Saudara, saya tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Ya. Berjuang dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Kita seringkali terjatuh dan kita seringkali putus asa. Tapi saudara ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk tekun dan berjuang, Dia juga adalah Tuhan yang sudah memberi contoh buat kita. Ibrani 12 ayat 1-3 mengatakan, Dia adalah Tuhan yang dengan sukacita dan tekun menanggung semua penderitaan yang ditimpakan ke atas dirinya. Caci maki Dia tanggung, salib Dia tanggung, supaya apa? Supaya pengharapan manusia itu terwujud, supaya manusia diselamatkan, memperoleh keselamatan di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu saudara sekalian, ketika kita lelah, mari kita ingat Tuhan yang tekun, yang sabar, yang total di dalam mengusahakan perjumpaan dengan kita. Jadi di dalam iman Kristen bukan cuma kita yang berusaha bertemu Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan juga telah terlebih dahulu berusaha untuk bertemu dengan saya dan dengan saudara sekalian. Saudara sekalian, tahun 2018 di Thailand terjadi peristiwa yang menggemparkan dunia, di mana 12 orang anak dan seorang pelatih sepak bola, saudara, mereka terperangkap di dalam sebuah gua yang sangat-sangat dalam. Next. Nah, saudara sekalian, mereka hari itu hanya ingin sudah berolahraga bersama, kemudian mengunjungi sebuah gua untuk merayakan ulang tahun temannya, tapi tidak disangka ketika mereka masuk ke dalam gua itu, air laut mulai pasang, hujan turun, air laut pasang, banjir, dan memaksa mereka untuk masuk ke dalam gua dan berjalan makin lama makin jauh. Saudara, saking jauhnya dan bahayanya gua itu sampai penyelam-penyelam profesional skala internasional dari Inggris dan berbagai belahan dunia lainnya diturunkan untuk menyelamatkan mereka. Saudara, penyelamatan ini adalah penyelamatan yang luar biasa. Kenapa saudara sekalian? Karena jaraknya itu sangat jauh dan medannya sangat sulit. Mereka bermula dari sini, titik masuk, tapi hujan, banjir, air laut yang pasang memaksa mereka untuk terus berjalan masuk sampai ke ujung sana. Total jaraknya 4 km. Dan ini bukan cuma soal jauh, tetapi
susah. Saudara bisa lihat ada cekungan yang sangat sempit, kemudian menanjak lagi, dan mereka harus melewati medan-medan yang sempit dengan jarak yang paling sempit. Celah paling sempit dalam gua itu cuma 40 cm. Saudara bisa bayangkan bagaimana mereka harus diselamatkan keluar dari sana. Saudara, usaha demi usaha dilakukan. Penyelam-penyelam internasional, para profesional dengan segala keahlian mereka. Saudara, mereka harus turun berusaha sekuat tenaga. Kenapa, saudara sekalian? Karena mereka ingin berjumpa dengan anak-anak itu di dalam keadaan hidup. Sampai-sampai seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut Sarman Gunan harus meninggal karena misi penyelamatan ini. Namun saudara, ke-13 orang ini semuanya selamat. Dan mereka berkata, kami akan hidup setiap hari dengan mengenang jasa dari orang-orang yang sudah menyelamatkan kami. Mengenang kasih mereka. Dan kami akan ingat selalu di dalam hati kami. Saudara sekalian, penyelamatan ini heroik dan menyentuh hati banyak orang. Tetapi saudara sekalian, yang lebih dari itu adalah penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus buat kita semua. Dia Allah turun ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib, supaya dosamu dan dosaku bisa diampuni. Karena hanya dengan pengampunan dosalah baru kita bisa berjumpa dengan Tuhan di surga kelak. Pengorbanan Yesus terlalu besar. Hari ini kita berkata, mana bukti kasih Tuhan? Maka bukti kasihnya itu adalah kayu salib. Bulan ini kita merayakan bukti dari kasih Tuhan. Bulan ini kita mengingat akan usaha penyelamatan Yesus yang begitu besar untuk kita, supaya kita bisa berjumpa dengan Dia suatu hari nanti. Jadi kalau saudara capek untuk berharap, atau saudara merasa ada nggak ya surga? Saudara berhentilah berpikir demikian. Kembalilah pada harapan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena lebih daripada keinginan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, sesungguhnya Tuhan lebih ingin lagi untuk berjumpa dengan saya dan berjumpa dengan saudara. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, jangan menyerah, semangat terus, dan pegang selalu pengharapan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kembalilah pada Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, merenungkan akan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mau katakan, Engkau Tuhan, kasih-Mu sungguh terbukti. Aku mau bersyukur, aku mau menyembah Engkau sepanjang hidupku. Katakan kalimat-kalimat di dalam pujian ini dengan penuh kesungguhan, dan terimalah kasih pengharapan dari Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
bukti nyata di dalam kehidupan kita. Kita serahkan anaknya. Oh, kasih Allah berkorban bagi kami. Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Dalam penuh kesungguhan katakan bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah. berikan syukur kita di hadapan Tuhan dengan sepenuhnya. Bersyukur, bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Tuhan. Bapa, hamba membawa setiap jemaat datang kepadamu. Hamba tidak tahu bagaimana kondisi hati daripada setiap kami di tempat ini. Mungkin hati kami dingin, mungkin hati kami kosong ya Tuhan. Mungkin hati kami dipenuhi dengan kemarahan, dengan kekecewaan, dengan keputusasaan. Tetapi kami mau belajar sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kami mau kembali berharap kepada Tuhan, berharap akan perjumpaan dengan Tuhan. Itulah berkat terbesar dalam hidup kami. Penuhi hati kami dengan pengharapan seperti itu, dan ubah prioritas hidup kami. Penuhi hati kami dengan pengharapan seperti itu, dan biar kami hidup sebagai kawan-kawan sepanggilan, seperjalanan. Penuhi hati kami dengan pengharapan seperti itu, supaya kami totalitas berjuang, tidak menyerah terhadap penderitaan, tetapi mengalami kemenangan demi kemenangan, sampai kami berjumpa dengan Tuhan di surga kelak. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat ini, berkati gereja ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak sudah diberkati Tuhan. Baik, oleh sebab itu kembali kepada harapan. Tema-tema di bulan Desember ini menjadi bagian yang sangat penting dengan tema bulanan kembali. Hari ini kita belajar kembali kepada harapan. Apa yang menjadi harapan kita dan apa yang menjadi harapan Allah bagi kita semuanya, agar kita semakin mendekat kepadanya. Oleh sebab itu, mari memperlengkapi diri dan setiap kita belajar untuk lakukan yang terbaik. Karena kita percaya bahwa saat kita menikmati harapan di dalam Tuhan, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti. Di minggu kedua ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama persembahan datangan, yang kedua persembahan 4 berlian yang mendukung pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan KHDP. Saya mengundang para kolektor untuk maju ke depan, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Di hadapan-Mu Tuhan, kami datang kepada Engkau mengucap syukur bahwa sesungguhnya ada harapan yang terindah saat kami berjumpa dengan Engkau, saat kami hidup di dalam percaya kami kepada Engkau, dan saat kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Harapan dunia hanya sementara, harapan diri pribadi dan harapan manusia hanya sekejap. Tapi harapan di dalam Tuhan, harapan yang membawa kehidupan kami boleh melihat sekian banyak harapan yang tidak pernah kami dapatkan di dalam dunia ini, dan hanya kami temukan di dalam-Mu ya Tuhan. Bersyukur jika kami boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat secara pribadi. Bapa,
Kami mau rindu membawa setiap teman-teman kami, anggota keluarga kami untuk menemukan harapan di dalam Yesus, Sang Juru Selamat. Kami bersyukur pagi hari ini, dan lewat syukur kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan-persembahan kami. Sucikan, kuduskan, dan berikan kami motivasi yang tulus ketika kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya persembahan kami menyenangkan hati Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji namamu, pakai para kolektor yang akan melayani kami di dalam kami memberi persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Happy birthday Teten. Bapak hari ini nggak ulang tahun. Lah, aku juga enggak. Wah, aku juga enggak. Lah, terus siapa? Yang ulang tahun itu gereja kita. Gereja kita akan merayakan ulang tahun yang ke-10 atau lustrum kedua yang bertemakan dari akar yang kuat menuju buah yang berlimpah. Ibadah ini akan dilakukan atau dirayakan di Gereja Isa Masih Legong Besar pada tanggal 28 Desember 2025. Ibadah ini akan diawali dengan tea time pada pukul 15.30. Untuk jemaat yang ingin mendaftar atau hadir, bisa daftar ke link yang ada di bawah ini, atau bisa mendaftarkan diri secara langsung ke Ibu Caroline. Kami tunggu kehadiran
Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, saya yakin Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Mika. Hanya udah pergi ya Pak Mikanya ya. Ya. Kita diingatkan, kita punya pengharapan ya untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu yang namanya prioritas. Kita perlu yang namanya solidaritas dan kita harus punya totalitas ya untuk kita tetap bertahan di dalam masa-masa yang sukar. Nah, hari ini saya mau mengumumkan beberapa pengumuman ya. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang minggu depan akan ikut di dalam Natal MD6, maka minggu depan Bapak Ibu akan mendapatkan gelang seperti ini. Ini tanda masuknya ya, dan mohon maaf kalau yang belum mendaftar sudah tidak bisa lagi mendaftar ya karena sudah terlalu banyak. Nah, yang mendaftar ya nanti tolong dikonfirmasi ulang ke Ibu Caroline ya. Ini harus dipakai. Tidak boleh dibawa gini ya, tapi harus dipakai karena ini sebagai tanda masuk dan juga tanda keluar gitu ya. Jadi ini harus minggu depan Bapak Ibu dapatkan. Lalu kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan angket kertas untuk Bapak Ibu isi. Bapak Ibu akan hadir di ibadah tanggal 25, 28, 31 dan 1. Bapak Ibu tidak contreng. Kenapa? Karena akan ada konsumsi ya supaya panitia tidak menyediakan konsumsi terlalu banyak atau malah kurang. Jadi nanti di kertas-kertas itu Bapak Ibu tulis nama, kemudian dicontreng saja. Kalau mau ikut semuanya tinggal contreng 4-4-nya, gitu ya. Lalu juga saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, tamu-tamu dari Tulip Gesos, selamat datang. Kita berharap lain kali bisa jumpa lagi ya Pak. Ya. Lalu juga saya dari Tulip Gesos juga mohon maaf kalau tadi Bapak Ibu sempat ada trouble di dalam lift, ya. Saya nggak tahu liftnya sudah jalan lagi atau belum. Tapi kalau belum jalan, maka semua akan lewat tangga ya, pelan-pelan kita akan turun lewat tangga ya. Saya nggak tahu trouble-nya dari PLN atau dari liftnya. Tapi sudah dihubungin, tapi rupanya teknisinya belum datang ya. Nah, lalu kemudian untuk tanggal 28 sekali lagi bagi yang memerlukan undangan nanti akan minggu depan juga akan diberikan undangannya ya. Undangan untuk mengundang bagi teman-teman bagi keluarga kita yang akan hadir tanggal 28. Kita nggak usah pakai undangan, pasti silakan hadir ya. Dan setengah 4 diharapkan Bapak Ibu bisa hadir di Lengkong Besar ya. Lalu selama minggu mulai hari besok Senin sampai hari Sabtu semua kegiatan gerejawi, gift, kemudian angklung itu diliburkan kecuali pada hari Rabu tanggal 17 saya mengharapkan semua panitia pengisi acara bisa datang untuk kita berdoa di GIA Lengkong Besar pukul 7 malam. Pukul 7 malam ya. Sudah makan dulu karena kita di sana langsung doa ya supaya pulangnya tidak terlalu malam. Nah, itu saja pengumuman. Jadi tolong sekali lagi untuk yang sudah daftar Natal MD minggu depan, maka minggu depan akan dibagikan ini tanda masuknya ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar untuk tanggal 28, tamu-tamu yang akan diundang nanti bisa mendapatkan undangan juga minggu depan ya, untuk kita membagikan kepada teman-teman kita. Kita akan merayakan ulang tahun Rayon Baladewa ini. Ada itu MC yang kondangnya sudah ada di depan ya. Nanti mau latihan dulu dengan taruh ya. Nah, itu saja. Silakan yang sudah mengisi bisa dikembalikan kepada Ibu Caroline karena itu hanya dicontreng saja. Semua ibadah baik tanggal 25, 31, 1 Januari semua diadakan jam 8 pagi di tempat ini. Kecuali tanggal 28 ibadahnya jam setengah 4 dimulai dengan tea time di GIA Lengkong Besar. Itu saja. Kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini dan saya serahkan kepada Bapak Ong yang akan memimpin doa syafaat. Kali lagi Bapak Ibu sekalian.
Itu gelang jangan sampai hilang ya. Sampai tahun 2030 itu masih bisa dipakai. Masuk ke wahana. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami Bapak. Kami mengucap syukur kepada-Mu atas ibadah yang telah kami jalankan. Dan kami merasakan hadirat Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami senantiasa berharap dan berharap kepada Engkau. Ajar kepada kami untuk kembali berharap akan tujuan kami di masa depan, bahwa satu waktu kami akan berjumpa dengan Engkau di surga kekal. Terima kasih Yesus buat hamba-Mu Pendeta Mika yang telah menyampaikan firman. Berkati dia Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, dan berkati Tuhan dimanapun dia Kau tempatkan ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat gereja kami Tuhan. Tuhan, kalau bulan ini kami memasuki bulan Natal Tuhan, di mana begitu banyak kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan Bapak. Kami mohon Tuhan Kau berikan kepada kami kesetiaan, berikan kepada kami kesehatan juga Tuhan. Terutama berikan kepada kami Tuhan satu komitmen bahwa kami melayani Engkau bukan melayani diri kami sendiri Bapak. Sehingga pada setiap event yang kami lakukan, yang akan kami jalankan, pada tanggal 25 kami merayakan hari Natal, 28 Tuhan kami merayakan akan penyertaan Engkau terhadap gereja kami selama 10 tahun ini Bapak. Begitu juga tanggal 31 Tuhan, kami merayakan untuk berdoa, bersyukur untuk tahun yang boleh kami tutup, tahun 2025 ini Tuhan, memasuki tahun 2026. Dan biarlah Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan, kami boleh membuat satu resolusi Tuhan untuk tahun-tahun ke depan Tuhan. Dan kami juga boleh merenungkan selama tahun 2025 ini apa yang telah kami lakukan, terutama terhadap pekerjaan Engkau Bapa. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami satu komitmen Tuhan di dalam melayani Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Menolong Tuhan setiap kegiatan yang mereka lakukan juga Tuhan. Berikan kerendahan hati Tuhan, sehingga tidak ada satu gesekan satu dengan yang lain. Dan pada saat kami melayani Engkau Tuhan, kami melayani dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami ingat Tuhan akan situasi negara kami akhir-akhir ini Bapak, akan bencana alam, akan banjir yang melanda di beberapa tempat Bapak. Tuhan, kami ingat setiap anak-anak-Mu yang mengalami bencana itu Tuhan, Kau hadir Tuhan tengah mereka Bapak, menolong mereka Tuhan, memberi kekuatan Tuhan. Dan Kau juga boleh menolong pemerintah Tuhan, yang boleh mengatasi Tuhan setiap permasalahan ini Bapak. Berikan roh takut akan Engkau Bapak, sehingga mereka boleh tulus menolong mereka Bapak. Tuhan juga menolong akan negara kami ini Bapak.
dengan segala permasalahan politik dan ekonominya Bapak. Tuhan hadir Tuhan tengah negara kami ini Bapak. Terima kasih Yesus buat ibadah hari ini Bapak. Terima kasih buat kesempatan dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, boleh dapat melayani Engkau lebih dan lebih lagi. Memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian, memberkati juga setiap jemaat yang hadir. Pada saat kami pulang, kami akan boleh merasakan sukacita dan sejahtera daripada Allah. Biarlah Tuhan, pada saat kami melangkah keluar dari ruang ibadah ini, penyertaan-Mu senantiasa ada dengan kami, dan kami boleh mengakhiri ibadah kami di dua Tuhan dengan kekuatan daripada Engkau, dengan sukacita daripada Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jalani sepanjang sepekan ini dengan penuh keyakinan bahwa kita punya harapan di dalam Tuhan. Harapan yang tidak pernah padam, harapan yang tidak pernah hilang, dan harapan yang membuat kita boleh bertahan dari orang-orang pilihan. Karena percaya Roh Kudus senantiasa memperlengkapi setiap kehidupan kita. Mari arahkan mata hati, tengadakan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan terus senantiasa menolong, memimpin, menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
kasih langit bumi